Kalau yang inovasi apa? Kalau inovasi itu produk baru atau metode kerja baru yang dihasilkan melalui proses untuk mendorong kreativitas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kita masuk ke karakteristik individu yang kreatif. Nah, kenapa seseorang itu bisa menjadi kreatif? Ternyata ada beberapa variabel yang dianggap dapat mendorong kreativitas. Yang pertama, bisa karena dari latar belakang kehidupannya. Jadi, mungkin karena pengalaman hidupnya gitu kan, dari waktu kecil hingga remaja. Nah, itu bisa mempengaruhi kreativitas seseorang. Kemudian kepribadian. Nah, jadi kepribadian tertentu itu bisa dikaitkan dengan kreativitas. Biasanya orang yang kreatif itu biasanya punya minat yang luas, punya minat terhadap kompleksitas, mempunyai energi yang tinggi, mempunyai otonomi dan kebebasan yang tinggi, mempunyai kepercayaan diri yang besar, serta mempunyai keyakinan bahwa dirinya memang kreatif. Itu beberapa kepribadian orang yang kreatif gitu kan. Kemudian dilihat dari kemampuan kognitifnya, eh, kecerdasan itu diyakini sebagai salah satu faktor pendorong kreativitas. Orang yang kreatif itu ya orang yang cerdas gitu kan. Akan tetapi orang yang cerdas tidak selalu menjadi orang yang kreatif. Nggak semua orang cerdas itu adalah orang yang kreatif. Kadang dia cerdas tapi dia nggak kreatif, ya udah ngikutin alur aja gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke proses kreativitas. Nah, proses kreativitas itu ada 3. Ada persiapan, ada inkubasi pencerahan, dan verifikasi. Nah, persiapan ini adalah tahap awal dari kreativitas. Persiapannya bisa secara informal maupun formal. Nah, contohnya seperti ilmuwan yang juga calon penemu mengambil kuliah di universitas. Nah, itu jalur formal. Kemudian bisa juga kemudian proses yang berikutnya adalah inkubasi dan pencerahan. Nah, tahap yang ini pengetahuannya itu sudah diperoleh dan mengendap. Jadi misalnya dia udah lulus kuliah gitu kan, dia udah dapat ilmunya, ilmu yang utuh udah mengendap di otaknya, dia udah dapat idenya gitu kan, dari mau ngapain. Kemudian selanjutnya adalah tahap verifikasi. Nah, ide baru atau pencerahan munculnya itu diuji lebih lanjut. Jadi tadi kan dia udah punya ide gitu kan. Kemudian idenya itu diuji untuk lebih lanjut. Apakah pencerahan tersebut, apakah idenya itu tuh benar-benar kuat uh, atau bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi inovasi yang bermanfaat atau enggak gitu kan. Nah, itu tahap verifikasi. Ini proses dari kreatif. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe inovasi. Di sini ada beberapa tipe-tipe inovasi. Yang pertama, inovasi radikal dan kecil atau inkremental. Inovasi radikal adalah inovasi yang mengubah total produk, proses, atau teknologi saat ini. Nah, kalau inovasi kecil atau inkremental, itu adalah inovasi yang memodifikasi produk, proses, dan teknologi saat ini. Itu dua hal yang agak sedikit berbeda. Yang satu itu memang mengubah total, yang satu itu memodifikasi. Jadi itu dua hal yang beda ya. Kemudian, yang kedua, inovasi manajerial dan teknis. Jadi inovasinya itu berkaitan dengan perubahan bentuk fisik dan kinerja yang dihasilkan oleh proses produksi tertentu.
Kemudian ada juga inovasi produk dan proses. Nah, inovasi ini bisa dilihat dari kategori inovasi produk dan proses. Nah, kalau inovasi produk itu kan berkaitan dengan perubahan bentuk dan fisik. Kalau inovasi proses itu berkaitannya dengan perubahan cara dan metode produk atau jasa yang diproduksi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan inovasi. Nah, di tahapan inovasi ini ada 3 nih tahapan inovasi. Yang pertama, ada pencarian ide. Nah, ide itu bisa muncul dari mana aja, bisa dari lingkungan, bisa dari konsumen, bisa dari internalnya, bisa dari pesaingnya, bisa dari distributor, bisa juga dari pemasoknya. Setelah ada pencarian ide, kemudian sudah dapat kan misalnya idenya itu, kemudian idenya itu dikembangkan. Nah, setelah ide itu dikembangkan, dilihat, misalnya dievaluasi, dan ternyata dari hasil evaluasinya, oh ini memungkinkan untuk dikembangkan, kemudian idenya itu diimplementasikan, masuk ke tahap berikutnya. Idenya itu diimplementasikan, misalnya bisa dijadikan produk, atau misalnya bisa juga jasa, ya tergantung gitu kan. Kemudian masuk ke strategi mendorong kreativitas. Nah, jadi menurut buku ini, organisasi itu bisa berperan untuk mendorong kreativitas individu. Dengan upaya organisasi tersebut, individu-individu dalam organisasi bisa menjadi semakin kreatif. Bagaimana caranya? Itu bisa dari sistem imbalan atau reward system. Jadi mungkin karena dengan adanya reward system, karena ada sistem imbalan ini, kreativitasnya jadi terpacu bagi karyawannya. Kemudian yang kedua, organisasi itu juga bisa dengan mendorong budaya inovasi. Jadi organisasi itu misalnya terbuka dengan perubahan gitu misalnya, menoleransi kesalahan dan kegagalan, seperti itu. Kemudian menggunakan struktur organisasi yang tepat. Nah, jadi struktur organisasi yang tepat ini juga mempengaruhi kreativitas. Misalnya struktur organisasi gugus tugas itu bisa bekerja sebagai tim misalnya kan. Jadi kalau dengan adanya tim itu kan lebih gampang gitu untuk berkomunikasi, mungkin dengan tim itu bisa gampang untuk mengungkapkan ide, kemudian mengembangkan ide, nah seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat juga di buku halaman 1235 dan tabel 12.8 mengenai ringkasan faktor pendorong dan penghambat inovasi. Apa-apa saja? Nah, contoh untuk faktor pendorong inovasi, sistem imbalan yang memberi kompensasi pada inovasi yang berhasil. Nah, kemudian menerima perubahan, toleransi terhadap kegagalan atau kesalahan, interaksi dalam organisasi yang intensif. Kemudian ada otonomi dalam organisasi. Kemudian bisa juga gugus tugas dan organisasi matriks untuk tugas tertentu, misalnya peluncuran produk baru. Kemudian kita lihat faktor penghambat inovasinya. Apa-apa saja? Yang pertama, hukuman bagi inovasi. Nah, itu bisa menghambat inovasi. Ide baru yang dicurigai. Kemudian birokrasi yang ketat. Kemudian identifikasi masalah dianggap sebagai tanda kegagalan.
Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi dihitung sebagai dana sulit keluar. Kemudian manajer merasa paling tahu. Nah, terus informasi yang tidak mengalir bebas. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menghambat inovasi. Oke, teman-teman, untuk presentasi bab 12 sekian dulu. Teman-teman ada pertanyaan untuk modul 12 ini? Silakan. Sebentar ya, ditulis dulu aja ya. Kalau ada pertanyaan, sebentar ya. Teman-teman nggak ada pertanyaan? Halo? Setelah penjualan. Purna itu kan setelah. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya teman-teman ada terminologi atau kata-kata yang tidak paham, masih ingat kan? Dulu saya pernah ngasih link KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Nah, teman-teman bisa ngecek juga di sana ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Sambil teman-teman mikir mau tanya apa, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang belum mengirimkan tugas, kemudian teman-teman yang sudah mengirimkan tugas, tapi nggak nulis nama, dan juga nggak nulis itu tugas berapa, saya juga bingung mau ngasih nilainya gimana. Jadi, tolong dicek lagi. Teman-teman udah ngirim tugas ke saya itu kalau nggak ada namanya, tolong dikirim ulang. Karena saya juga nggak bisa nebak-nebak. Saya juga bukan peramal yang bisa nebak, oh ini punyanya Mbak Fitriani atau ini punya Mbak Merliana Sunja misalnya kan, nggak bisa. Jadi tolong ditulis nama. Gini deh, kita bikin rules. Teman-teman kan ada kan di email itu about atau tentang apa atau judul. Nah, di judulnya itu tolong ditulis nama satu, kemudian tugas keberapa. Misalnya modul 1 dan 2 misalnya kan. Ya, dilihat, diulang lagi aja tulis ya, dikirim ulang aja. Paling cuma 5 menit juga udah bisa.
Langsung aja semua tugas yang ini. Yang bab 12 saya korting. Enggak ini dulu. Kita enggak bikin dulu. Silakan sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, biasakan untuk menulis judul itu email tentang apa, dan teman-teman perkenalkan diri teman-teman, jangan asal kirim saja. Diulang lagi aja kirimnya ya. Sebentar, ini kalau yang untuk tugas merangkum itu bab 1, 2, 3, 4, 5 waktu itu saya enggak, 3 atau 4, 5 ya yang waktu itu yang saya kasih enggak. 4, 5 yang enggak, oke. Berarti 1, 2, 3, kemudian 4, 5 enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, sampai 9 ya? Ya. Nah, itu teman-teman ulang lagi aja kirimnya, satuin aja semuanya dalam satu dalam satu email. Tapi di emailnya itu ditulis, tolong ditulis. Nah, satu di judul email ya. Misalnya nama saya Fitri Fadila, koma, modul 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. 5 menit juga selesai kan? Ya, dikirim ulang lagi aja ya. Apa lagi ya? Oh ya, teman-teman, apa ya? Sedikit tips buat teman-teman, karena teman-teman bakalan sering untuk menulis email. Ada beberapa etika dalam menulis email, misalnya judulnya itu dibikin biar si penerima email juga tahu gitu kan, oh ini email tentang apa. Yang kedua, itu biasakan teman-teman jangan ngasih email kosong doang. Maksudnya email kosong, email yang cuma dikasih di tag doang tugasnya atau apanya gitu kan. Kasihlah salam misalnya. Ya oke, yang buat saya sekarang ini nggak usah dulu. Tapi nanti teman-teman nextnya itu teman-teman perlu, itu namanya etika beremail. Misalnya salam dulu, Assalamualaikum atau selamat malam, perkenalkan siapa diri teman-teman, kenapa ngirim email, kemudian ucapan terima kasih, sekian apa gitu kan. Itu bisa teman-teman lihat bagaimana caranya menulis email yang baik gitu kan. Karena email itu bukan sosial media yang buat chatting, tapi ibaratkan itu adalah surat. Jadi teman-teman diharapkan nanti kalau misalnya teman-teman ngirim email lagi mungkin untuk tutor-tutor berikutnya lebih baik lagi. Atau mungkin teman-teman juga suatu saat nanti bakal ngirim email misalnya ke perusahaannya teman-teman, atau misalnya untuk ngirim email buat cari kerjaan. Nah, itu penting. Orang yang cuma sekedar ngasih resumenya doang gitu kan, sama orang yang ngasih sedikit salam di emailnya itu punya pengaruh yang berbeda gitu. Ya. Iya, di subjeknya itu ditulis ya. Oke. Nggak apa-apa, namanya teman-teman juga masih belajar. It's okay. Mungkin untuk tutor-tutor berikutnya, kalau teman-teman nanti next ke yang berikutnya, biar kasihan tutornya, biar enak gitu ngeliat baca emailnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan buat yang bab 12 atau yang lainnya?
Bab 12, 23, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 7, 8, 9, 10 nggak ada, 11 nggak ada. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya lagi ya. Ini udah cukup aja. Teman-teman bisanya berapa hari nih? Mau saya kasih waktu. 3 hari ya. Berarti sekarang hari apa nih? Hari Jumat ya. Hari Jumat. Saya tunggu yang terakhirnya ya. Berarti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Oke. Berarti teman-teman udah nggak ada lagi pertanyaan untuk bab 12. Udah nggak ada ya? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan buat 12, oh ya, saya mau nanya ini dulu. Teman-teman butuh kelas tambahan? Maksudnya untuk bab 1 sampai bab 12 ada yang mungkin nggak ngerti atau gimana, butuh kelas tambahan? Kalau misalnya butuh, di arrange kapan? Kemudian kelas tambahannya itu saya maunya teman-teman bikin pertanyaan. Pertanyaannya maksudnya apa yang nggak dimengerti, bikin pertanyaan. Kemudian nanti dari pertanyaan itu nanti kita bahas. Misalnya kan nggak paham misalnya yang bantu saya ya dengan menyebutkan itu modul berapa dan halaman berapa. Kemudian pertanyaannya apa. Nah, nanti tolong pertanyaannya mungkin dikumpulkan ke ketua kelas atau wakil ketua kelas, terserah teman-teman enaknya bagaimana. Silakan dirundingkan dengan ketua kelasnya. Kalau mau kapannya ya seperti biasa malam bisanya saya. Mungkin Selasa lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang kepengen ada kelas tambahan, berapa ya? Hari Jumat itu maksimal udah dikumpulkan semua pertanyaannya ke ketua kelas. Kalau misalnya ada pertanyaan, berarti hari Selasanya kita ada kelas tambahan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti kita nggak ada kelas tambahan ya.
Oke. Hmm. Kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan untuk bab 12 ini, oh ya, Mas Saiful seperti biasa bantu saya buat ini ya, apa namanya, absensi ya. Oke, saya tutup dulu kelasnya malam ini. Semoga kelas malam ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kapan sih ini? Baik lagi.